Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Laila Fajanur Faida dengan NIM D5220053 dan rekan-rekan saya Dwi Halimah Khairah dengan NIM D5220001, Salsabila Aliatul Muna dengan NIM D5220025 dan Pujiawati dengan NIM D5220062. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Formulasi dan Uji Karakteristik Sediaan Lotion Minyak Atsiri Palmarosa dan Pandan dipadukan dengan minyak cengkih, minyak kayu putih, dan virgin coconut oil. Pada kesempatan kali ini, kami dibimbing oleh dosen pembimbing, Profesor Dr. Insinyur Kunharisma MSI PhD. Presentasi kali ini kami akan membagi menjadi 2 tahap. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian. Untuk pendahuluan sendiri meliputi 1. Latar belakang, kedua state of the art, ketiga rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan serta hipotesis. Yang pertama latar belakang. Penggunaan bahan kimia pada produk perawatan kulit semakin marak. Namun penggunaannya dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih aman dan alami untuk perawatan kulit. Minyak atsiri diketahui memiliki kandungan aktif yang bermanfaat untuk perawatan kulit, seperti sifat antioksidan, antimikroba, dan kemampuan melembabkan kulit. Dalam penelitian ini, kami akan memformulasikan sediaan lotion dengan kombinasi minyak atsiri dari Palmarosa, pandan, minyak cengkih, minyak kayu putih, serta virgin coconut oil. Yang selanjutnya ada state of the art dari penelitian, minyak atsiri dan monoterpen. Komposisi minyak atsiri sebagian besar terdiri dari terpenoid yang merupakan komponen alami utama. Salah satu jenis terpenoid yang signifikan adalah monoterpen, yang memiliki 10 atom karbon per molekul. Selanjutnya, minyak atsiri eukaliptus dan cengkeh. Kombinasi minyak atsiri eukaliptus dan cengkeh dapat menawarkan manfaat terapeutik yang lebih luas. Sifat antimikroba dan antiinflamasi dari sinol dalam minyak eukaliptus dapat saling melengkapi dengan efek analgesik dan antiseptik dari eugenol dalam minyak cengkeh. Virgin coconut oil. VCO diproduksi dari daging kelapa segar atau non-kopra melalui proses alami yang tidak melibatkan bahan kimia atau pemanasan tinggi, sehingga menghasilkan minyak yang jernih dengan aroma khas kelapa. Minyak atsiri palmarosa. Minyak atsiri palmarosa atau Simbobocon martini memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk di berbagai bidang, termasuk wangian, makanan, farmasi, dan kosmetik, dengan memanfaatkan komposisi kimia yang kaya akan geraniol. Minyak atsiri pandan. Daun pandan wangi mengandung minyak atsiri yang kaya akan senyawa aromatik termasuk 2-asetil 1-pirolin dan 3-heksanol yang memberikan aroma khas dan potensi manfaat terapeutik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama metode formulasi, bagaimana formulasi yang tepat untuk produk aromaterapi lotion yang menggabungkan minyak esensial palmaros atau Simbobocon martini dan pandan wangi Pandanus amerlifolius Rops dengan kombinasi minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak cengkeh. Lalu yang kedua itu terdapat hasil uji organoleptik, di mana bagaimana hasil uji organoleptik dari produk aromaterapi lotion yang terbuat dari kombinasi minyak esensial palmaros atau Simbobocon martini dan pandan wangi atau Pandanus amerlifolius Rops dengan kombinasi minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak cengkeh dalam hal aroma, tekstur, dan kesukaan. Lalu next untuk selanjutnya itu terdapat tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui formulasi yang tepat untuk produk aromaterapi dengan menggabungkan minyak esensial palmaros atau Simbobocon martini dan pandan wangi atau Pandanus amerlifolius Rops dengan kombinasi minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak cengkeh. Lalu untuk tujuan yang kedua itu untuk melakukan pengujian organoleptik untuk mengetahui tingkat penerimaan dan preferensi pengguna terhadap produk aromaterapi. Lalu untuk hipotesis itu juga terdapat 2. Yang pertama itu H0, yaitu tidak terdapat formulasi yang optimal dan perbedaan yang signifikan dalam tingkat penerimaan dan preferensi pengguna untuk produk aromaterapi lotion
yang menggabungkan minyak esensial Palmaros atau Cymbobogon martini dan pandan wangi atau Pandanus amarylifolius Rops dengan kombinasi minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak cengkeh. Lalu untuk hipotesis yang kedua yaitu ada H1 di mana terdapat formulasi yang tepat antara perbedaan signifikan dalam tingkat penerimaan serta preferensi pengguna untuk produk aromaterapi lotion yang menggabungkan minyak esensial Palmaros atau Cymbobogon martini dan pandan wangi atau Pandanus amarylifolius Rops dengan kombinasi minyak kelapa, minyak kayu putih, dan minyak cengkeh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian meliputi 1. Deskripsi rancangan penelitian, 2. Tahapan penelitian, 3. Langkah-langkah pengambilan data, 4. Metode analisis data. Untuk yang pertama itu ada deskripsi rancangan penelitian. Pada penelitian kami menggunakan metode rancangan acak lengkap. Menggunakan variabel bebas yang kami gunakan berupa formulasi ekstrak Palmarosa, ekstrak daun pandan, minyak cengkeh, minyak kayu putih, dan visio. Lalu variabel terikat yaitu uji organoleptik meliputi warna, aroma, tekstur, serta uji pH. Lalu untuk variabel kontrol yang kami uji yaitu waktu pengaduan untuk homogenitas dari bahan baku yang kita gunakan. Lalu yang kedua itu ada tahap penelitian. Yang pertama itu persiapan alat bahan, meliputi persiapan semua peralatan yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi dan pembuatan produk seperti labu, kondensor, alat ukur, bahan kimia, dan bahan baku utama. Lalu yang kedua ada pre-treatment, pengeringan atau penggilingan bahan baku untuk mempermudah proses ekstraksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan baku yang bersih dan siap untuk diproses. Lalu yang ketiga itu ada ekstraksi cair uap. Proses pengambilan senyawa aktif dari bahan baku menggunakan prinsip penguapan dan pengembunan. Uap pelarut, misalnya uap air, akan membawa senyawa aktif dari bahan baku dan kemudian mengembun menjadi cairan yang mengandung ekstrak. Lalu yang keempat itu ada pencampuran dan pengadukan. Ekstrak yang diperoleh kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Proses pencampuran dan pengadukan bertujuan untuk menghasilkan produk yang homogen dan stabil. Lalu yang terakhir itu ada uji karakteristik, di mana ini menguji pH, uji homogenitas, dan uji hedonik. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk metode dalam rangka pengambilan data yaitu preparasi sampel. Untuk preparasi sampel dan formulasi tepat dengan volume yang sama dan dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol. Kemudian uji organoleptik, pengujian dalam ruangan dengan suhu dan pencahayaan yang cukup untuk menguji aroma, tekstur, dan warna. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu pengamatan terkait larutan, partikel yang larut, serta pemisahan fase sampel. Kemudian ada uji hedonik, preferensi responden terhadap aroma, warna, kelekatan, keenceran, serta tekstur. Kemudian terakhir ada uji pH, yaitu dengan pengukuran pH pada sampel dengan mencelupkan elektroda pH meter. Kemudian ada metode analisis data. Analisis data untuk mengevaluasi karakteristik fisik sediaan lotion. Uji organoleptik dengan bentuk, aroma, dan warna, serta homogenitas dan pH dianalisis secara deduktif berdasarkan hasil pengamatan langsung. Uji hedonik yang mengukur preferensi responden terhadap aroma, warna, kelekatan, dan keenceran lotion dianalisis menggunakan metode kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan yang berbeda, data dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA dengan tingkat signifikasi 5%. Maka, hasil analisis menunjukkan bahwa lotion yang dihasilkan memenuhi syarat SNI, memiliki karakteristik yang baik dan berpotensi memberikan kelembapan pada kulit. Kemudian ada jadwal penelitian. Pada bulan pertama, yaitu dengan pencarian bahan utama untuk pembuatan sampel. Kemudian untuk bulan kedua, yaitu persiapan pembuatan sampel dan pretreatment serta ekstraksi dan pencampuran.
Kemudian pada bulan ketiga kita memasuki pada pengujian pH dan homogenitas. Kemudian terakhir pada pengujian keempat kita mulai pengujian terkait organoleptik dan hidrolit. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.